apakah ini proses persidangan dengan lokasi di Kementerian Pertanian atau Kerajaan Pertanian? Ini yang sedang didakwa ini, menteri sebagai penyelenggara negara atau raja atau sultan. Tadi sebenarnya juga ada uang skincare, bahkan Pak Karni ada juga biaya sunatan. Sunatan cucu ternyata juga dibiayai oleh negara. Selain itu juga selain skincare ada ulang tahun cucu. Juga ternyata bisa direimburse untuk menggunakan keuangan negara. Klaster saat ini yang kita dengarkan baru dari internal Kementerian Pertanian. Kita masih menunggu bagaimana sebenarnya indikasi keterlibatan dari keluarga Pak Syahrul Yassin Limpo. Karena satu anak Pak Syahrul Yassin Limpo itu berstatus sebagai penyelenggara negara, anggota DPR RI. Saya bacakan di sini fakta persidangan ya Pak Karni, disebutkan ada pembiayaan, tadi sebenarnya sudah dibahas, stem cell. Ada pembiayaan skincare, bahkan Pak Karni untuk membeli sound system saja, itu juga menggunakan dana negara. Maka dari itu kami berharap keluarga-keluarga yang disebut dalam proses persidangan harus dihadirkan sebagai saksi untuk mempertanggungjawabkan informasi-informasi yang beredar dalam proses persidangan. Saat ini dalam proses penyidikan, Pak Syahrul Yassin Limpo sudah disematkan pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang terkait dengan pelaku aktif. Jangan lupa di dalam Undang-Undang 8 tahun 2010 ada pasal 5 terkait dengan pelaku pasif. Siapapun yang menerima uang dari hasil kejahatan korupsi dan dia tahu bahwa uang itu adalah hasil kejahatan korupsi dapat dijerat dengan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang. Maka dari itu kami berharap agar proses penyidikan pencucian uang bisa segera diselesaikan, kemudian dilimpahkan ke proses pengadilan agar terbuka bagaimana sebenarnya sengkarut kejahatan korupsi yang disinyalir melibatkan Pak Syahrul Yassin Limpo dan juga keluarga atau kroni-kroninya. Fakta persidangan itu adalah mobil itu disewa. Sedangkan yang menyatakan bahwa dibeli itu katanya mendengar dari si ini, mendengar dari si ini. Nah kalau kita bilang bahwa satu kendaraan itu milik seseorang, maka pembuktiannya adalah administrasi, BPKB-nya. Nah, itu. Jadi itu clear bahwa bukan dibeli atau dicicil atau apa, tapi itu disewa. Kemudian yang kedua, tentang upaya untuk menghalangi. Itu pernyataan itu datang dari ajudannya SL dan dia mencabut pernyataan itu dalam persidangan. Jadi tidak ada sama sekali upaya untuk menghalangi. Semua yang dituduhkan, saya ambil contoh ya, katakanlah kita semua tahu duren. Duren sampai harganya 46 juta. Sementara SL itu tidak makan duren dan duren itu katanya diantar ke pos. Dapat dibayangkan kalau duren 46 juta harganya berapa trek itu Pak? Ya kalau itu musaking gitu ya mahal. Iya, tapi ya tidak dijelaskan duren kategori yang mana lebih banyak, yang mana yang sedikit. Ya kalau saya aja makan musaking apalagi menteri. Yang harus kita tahu bahwa semua yang diminta oleh keluarga, konon katanya, atau merefer kepada keluarga itu sama sekali tidak dilakukan oleh keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Itu fakta persidangan. Tidak ada seorang pun yang namanya si cowok, ini saya anaknya Pak SL, tidak ada. Atau ibu, tidak ada. Itulah yang dilakukan. Ada juga misalnya SL ulang tahun ada yang memberi, ya Pak Momon, Pak mantan sekjen itu mengirim. Jam tangan harganya 12 juta, Pak SL tidak minta. Dan itu pertemuan di Makassar. Jadi ada inisiatif-inisiatif, saya tidak tahu dalam rangka apa, tetapi hadiah-hadiah semacam itu diberikan dan Pak SL itu dalam ulang tahun atau ulang tahun anaknya tidak pernah melihat itu yang namanya kado-kado itu. Ya udah, taruh sana. Ya udah taruh sana. Kira-kira gitu Pak. Dalam fakta persidangan disebutkan anak Pak Syahrul Yassin Limpo namanya Kemal Redindo pernah mengancam
ex-Kabiro Umum Kementerian Pertanian, Maman Suherman, karena tidak meloloskan proyek di Sekjen Kementerian Pertanian. Kemal adalah PNS dan yang mengerjakan proyek adalah rekan dari Kemal. Benar bahwa semua ini belum terverifikasi, karena akan terverifikasi ketika ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut mesti dipandang sebagai fakta persidangan yang sampai saat ini sudah atau sedang berlangsung. Maka dari itu penting ditelisik lebih lanjut dan diperkuat bukti-bukti yang lain. Saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyampaikan keterangan di bawah sumpah. Maka dari itu mestinya mereka mengetahui konsekuensi ketika mereka berbohong. Maka dari itu counter argumennya harus dengan kesaksian yang lain atau mungkin dokumen-dokumen yang lain. Setidaknya dakwaan KPK itu sudah ditambah dengan keterangan-keterangan saksi dari internal Kementerian Pertanian. Saya rasa dalam proses persidangan ya memang tidak dipertimbangkan prestasi Pak Syahrul Yassin Limpo, harga beras normal, itu tidak dipandang dalam proses penegakan hukum. Ini kan proses penegakan hukum terkait dengan indikasi pemerasan, gratifikasi, bukan lomba-lomba prestasi antar Menteri Pertanian.